Oke, selamat datang di channel YouTube kita ODK, obrolan depan komputer. Jadi di video ini kita akan membahas tentang teknologi yang barusan kita mencari tahu dan juga research. Nanti yang akan kita bahas di video ini. Jadi kenapa judulnya obrolan depan komputer? Karena memang kita ngobrolnya di depan komputer ya guys ya. Nah, jadi di video ini kita akan membahas apa, Gung? Kita akan membahas tentang sebuah aplikasi yang lumayan fenomenal lah. Jadi ini aplikasi itu dijadiin sebagai wadah buat influencer, buat selebgram dan segala macam, buat mencari tempat buat endorse, menghasilkan duit dan segala macam. Aplikasi ini bernama Instagram, guys. Pastilah ya, semua yang nonton ini pasti udah pakai Instagram lah ya, termasuk kita ya. Kita udah pakai Instagram untuk kebutuhan banyak kebutuhan seperti untuk personal blog atau untuk bisnis, Tugas, bisa jadi untuk tugas, terus bisa untuk portofolio bener. Nah, bisa untuk semuanya lah sekarang Instagram. Makanya, itu dengan saya sendiri juga sangat berpengaruh ya. Menurut saya Instagram itu untuk branding, personal branding dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Instagram. Jadi apa yang diketahui tentang Instagram, Gung? Nah, menurut yang kita riset dari tadi ya teman-teman, ada beberapa hal yang mungkin teman-teman juga nggak tahu ya. Instagram itu untuk sekarang setiap bulannya itu pengguna aktifnya itu sampai 1 miliar. Miliar aktif. Oke. Research itu berarti ya. Riset. Bukan menurut kita tapi riset teman-teman. Data. Terus ada lagi nih hal yang menarik adalah ada fitur stories yang sering teman-teman pakai buat promoin apa gitu. Fitur stories ini menjadi fitur yang favorit di Instagram karena dia mengirim foto atau video itu berdurasi selama 24 jam. Jadi ya ini merupakan fitur yang paling efektif lah di Instagram menurut aku pribadi. Yang kedua itu adalah fitur Instagram TV atau biasanya kita sebut sebagai IGTV. Nah, IGTV ini memungkinkan penggunanya untuk mengupload video dengan durasi lebih lama dibandingkan di stories biasa. Nah, ini berkaitan dengan keluhan-keluhan user Instagram di tahun 2016-17 mungkin ya, yang kita semua tahu bahwa Instagram itu memiliki fitur stories pada tahun-tahun tersebut. Instastoriesnya itu bisa dibilang cukup pendek durasinya, seperti kayak 15 detik atau paling lama itu 30 detik. Untuk kreator atau untuk beberapa orang, untuk beberapa user mungkin fitur ini jadi semakin mempersempit karya mereka. Misalnya mereka mau berkarya videografi dan lain sebagainya. Nah, mereka ini tidak bisa menge-share konten-konten mereka dengan video yang berdurasi mungkin 1 menit atau 2 menit karena belum ada fitur seperti IGTV ini. Instagram TV ini atau disebut Reels ini juga sekarang ya menyediakan konten-konten yang menarik seperti mini vlog banyak banget kita temuin, mini vlog, tutorial dan lain sebagainya. Itu tergantung nanti kita interestnya kemana, kita tertariknya di seperti apa videonya. Nah, itu nanti akan muncul di Instagram TV atau Reels. Ada lagi fitur yang menarik itu yaitu misalkan teman-teman memiliki hobi fotografi, terus melukis, teman-teman bisa memanfaatkan fitur hashtag di Instagram teman-teman. Misalkan yang punya hobi game nih, teman-teman bisa ketik game online, nah terus klik tuh hashtagnya. Nah, teman-teman bisa mencari kayak video-video yang menarik gitu loh, yang familiar, yang sama, similar. Kayak kurang lebih kayak gitulah teman-teman. Memanfaatkan fitur di Instagram tuh banyak dan itu menguntungkan buat teman-teman juga. Ada beberapa hal yang menarik sih teman-teman, yaitu kayak ada fitur explore dan dimana ini tuh memungkinkan teman-teman untuk menemukan konten-konten baru yang mungkin sesuai dengan minat dan preferensi teman-teman. Ini mungkin fitur ini sudah cukup lama dimunculkan sama Instagram ya, teman-teman ya. Fitur direct message atau
DM atau DM yang biasa kita sebut. Nah, karena ada direct message ini jadi kita bisa connect langsung ya. Maksudnya kita bisa berkoneksi langsung dengan user lain dengan menggunakan fitur direct message ini, yang dimana fitur ini hampir sama seperti aplikasi chatting pada umumnya. Benar. Nah, kita bisa chatting di situ. Nah, itulah beberapa fitur yang menurut saya mendukung lah support untuk akun-akun user-user pengguna Instagram ini. Instagram itu merupakan aplikasi yang menurut saya itu berbeda dengan aplikasi Facebook, Twitter sama yang lain. Bukan berarti aplikasi ini nggak memiliki kelebihan ya, tapi ada kelebihan masing-masing. Kenapa Instagram berbeda? Karena dia kalau kita mengupload foto, untuk teman-teman yang khususnya hobi foto ya, itu dia kualitas gambarnya itu diperhatikan banget. Pasti kualitasnya tuh bagus. Coba teman-teman bandingkan dengan kualitas foto yang ada di Facebook, sama di Instagram tuh berbeda teman-teman. Makanya ini menjadi suatu hal yang menguntungkan buat teman-teman yang mau bergerak di bidang influencer dan segala macam. Yang menguntungkan teman-teman. Oke, nah kita tadi udah ngobrolin nih Mas Agung, kita udah ngobrolin tentang Instagram dan fitur-fiturnya based on research. Kita tadi udah riset, terus kita menyampaikan kepada teman-teman yang lain. Nah, kalau menurut Mas Agung sendiri nih, kita langsung berpendapat aja lah ya, ngobrol santai sambil nunggu durasi, ya kan? Nah, sejauh ini penggunaan Instagram untuk Mas Agung itu seperti apa? Untuk penggunaan Instagram itu untuk saya pribadi itu ya cukup bagus sih, karena kayak saya kan pengguna Instagram tahun 2016 ya kalau nggak salah, 2016 iya nggak sih, waktu SMA kelas 1-an lah, kelas 1 itu. Nah di situ mungkin untuk Instagram yang dulu sama sekarang itu ada beberapa perbedaan menurut saya, yang dimana dulu tuh kita cuma bisa ngupload foto dan video. Nah, dan dulu kalau kita menggunakan lagu orang tanpa copyright itu nggak masalah. Nah, untuk sekarang itu pasti ada copyrightnya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin ada di situ ada plus minusnya. Minusnya kenapa kita nggak bisa gunain lagu orang, dan tapi plusnya itu kita bisa berkreasi lebih, inilah lebih menguntungkan untuk kita sendiri. Kita bisa belajar buat menjadi sound engineer misalnya kayak gitu, membuat lagu sendiri gitu. Tapi kan sekarang juga di Instagram itu kan udah ada fitur di Instagram Reels, ketika kita mau upload video kan sudah disediakan tuh lagu-lagu atau beberapa musik yang bisa untuk background. Nah, itu mungkin adalah salah satu cara Instagram, fitur dari Instagram untuk mencegah permasalahan copyright tadi Mas Agung. Jadi yang kita tadinya bingung masalah hak cipta dan lain-lain, seperti copyright, kita nggak bisa bebas untuk menggunakan lagu orang lain misalnya. Nah, Instagram ini sudah memberikan fitur seperti itu. Jadi ketika kita misalnya ingin memakai lagu seseorang, ya kita sudah bisa cari langsung di Instagram ketika kita mau memposting reels gitu. Jadi untuk copyright teman-teman udah nggak usah takut lagi untuk upload reels dengan menggunakan background musik dan lain sebagainya. Saya rasa Instagram sudah memikirkan itu agar aman lah untuk usernya. Seperti itu Mas Agung. Jadi Instagram itu mencari solusi untuk betul. Instagram itu saya lihat sangat solutif ya. Seperti saya juga penggunaan Instagram cukup intens karena untuk portofolio dan lain sebagainya juga saya upload di Instagram gitu loh. Nah, untuk reels dan lain sebagainya saya berkreasi, bikin sesuatu, saya video, saya upload juga di Instagram. Gitu Mas Agung. Jadi Instagram ini merupakan salah satu aplikasi yang mungkin di tahun ini masih di atas pemuncak klasemen lah. Pemuncak klasemen karena memang penggunanya masih di mana-mana gitu. Masih banyak. Bahkan bisa bilang mungkin secara riset tidak ada akun yang hilang, tidak ada pengguna yang berhenti, tapi bertambah mungkin ya. Secara riset seperti itu, karena saya melihat perkembangan Instagram seperti itu. Itu Mas Agung. Oke, apalagi ya? Oke lah. Mungkin untuk video kali ini kita membahas itu dulu. Nah, mungkin untuk kedepannya jika kita lanjut video ini, mungkin akan lebih proper, setting semua latar dan lain sebagainya, sound dan lain sebagainya mungkin akan lebih matang dengan topik-topik menarik tentunya. Oke lah, untuk video ini kita cukupkan dulu. Sampai jumpa lagi. Dadah.